Izin perkenalkan diri, nama Okva Diestina, NIT 0921 014 224 dari kelas D3 ETOA Polbit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian DOL, UAS praktek menggambar rangkaian listrik, elektronika, hidrolik, dan pneumatik. Oke, saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya gambar ini, yaitu tentang rangkaian DOL. Nah, sebelum kita menjelaskan cara kerja dari rangkaian DOL ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian rangkaian DOL. Oke. Rangkaian DOL atau direct on lens adalah teknik yang memungkinkan kita untuk start atau stop motor melalui suatu rangkaian kontrol atau biasa disebut sebagai rangkaian pengunci. Nah, karena rangkaian DOL ini kan berfungsi untuk menjaga agar arus listrik tetap mengalir ke sebuah rangkaian pengendali. Sebelum kita mengaplikasikan ini atau saya akan menjelaskan motor ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang konsep rangkaian DOL. Oke. Dalam membuat konsep gambar rangkaian DOL bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa kita melakukan dengan aplikasi Festo atau kita bisa menggunakan manual. Manual itu seperti yang saya gambarkan ini secara manual. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep DOL dilakukan dengan cara manual, mulai dari komponen yang digunakan dan cara membaca gambar rangkaian tersebut. Dan bisa diperhatikan sebelum kita membaca rangkaian ini, kita harus memahami terlebih dahulu ya, komponen-komponen apa sih yang digunakan, baik itu komponen maupun cara kerja komponen. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu komponen apa sih yang digunakan untuk melakukan rangkaian ini, atau baik itu simbol maupun komponen lainnya. Oke. Jika kita lihat dari gambar rangkaian ini, di sini ada dua rangkaian ya. Ini ada yang pertama ada rangkaian kontrol, yang kedua ada rangkaian daya. Pada rangkaian kontrol ini ada beberapa komponen yang digunakan. Seperti yang kita perhatikan dalam simbol ini, atau yang pertama adalah simbol MCB atau satu fasa, ada tombol off on, ada kontraktor, dan juga ada overload, dan ada juga lampu indikator. Ini ada hijau, merah, dan lampu orange. Oke. Sebelumnya kita akan memahami dulu komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian tersebut. Pada MCB satu fasa ini ada komponen pengeluaran dan komponen pemasukan juga. Dan juga di sini kan menggunakan kontrol on off, yang dimana ini ada on, ada off. Oke, selanjutnya kita akan membaca rangkaian ini, bagaimana sih cara kerjanya. Nah, ketika kita akan menjelaskan atau membaca atau menjelaskan lah intinya cara kerja rangkaian ini, usahakan kita akan menjelaskan stepnya dari atas. Jadi kita perjelaskan mulai dari atas, tidak dari bawah. Jadi membacanya itu selalu dari atas ke bawah atau dari fase dimulai. Pada gambar rangkaian kontrol kita menggunakan fase R. Di sini arus listrik dari fase R akan mengalir ke terminal MCD. Bisa kita lihat di sini ada MCD dalam keadaan tertutup. Jadi arus itu hanya sampai di terminal input MCD. Nah, ketika MCB ini kita aktifkan, maka arus akan mengalir melalui MCB ke tombol off. Jadi jika rangkaian ini ditutup, maka aliran ini akan mengalir ke off, dan off ini akan mengalir ke on. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa komponen atau arus on ini kan terputus. Jadi kita bisa mengalir di kontak 13. Jadi arus ini hanya mengalir ke tombol on dan ke terminal 13 karena posisinya di sini on dan di sini terbuka.
Oke, di sini bisa juga mengalir ke anak kontak 21 dan mengalir ke lampu merah. Sehingga di sini lampu merah mendapatkan netral sehingga lampu merah dapat atau dalam keadaan hidup. Dan arus tadi mengalir ke kontak NO terminal overload. Namun hanya sampai sebatas ini karena apa? Rangkaian ini kan terputus, tidak tertutup. Jadinya aliran tidak bisa menyalurkan sampai ke lampu oranye dalam keadaan mati. Begitu juga dengan lampu hijau ini dalam keadaan mati karena apa? Di tombol on juga terbuka. Jadi keadaan ini ketika tombol belum tertutup. Jadi masih ada yang terbuka sehingga aliran belum bisa mengaliri ke lampu hijau dan orange. Nah, apabila tombol ini yang ini kita tutup seperti ini, maka arus akan mengalir dan menuju ke sini K1 ini dan bisa mengalir sampai bawah sehingga kontaktor ini aktif karena apa? Mendapatkan aliran. Sehingga lampu hijau dapat menyala karena apa? Di sini kita tutup untuk aliran listriknya. Ketika kontak tersebut aktif, maka di sini otomatis kontrak ini akan juga aktif karena akan terhubung. Jadi kita bisa lihat jika kontraktor aktif, maka anak kontaktor NO bakal terhubung. Sehingga jika tombol ini dilepas ini arus tetap mengalir ke anak kontak kontraktor sehingga kontraktor tetap hidup. Namun bisa kita lihat di sini ada juga kontraktor NC. Ketika kontraktor aktif, nah di sini akan terputus sehingga lampu merah ini otomatis akan mati karena di sini terputus jika aliran di sini aktif. Ya, jadi jika tombol on ini dihubungkan, maka kontraktor ini akan aktif, maka kontak ini yang 13 14 ini juga aktif. Nah, tetapi kontak NC ini akan terputus, tapi jika ini terputus, maka kontak NC akan terhubung dan lampu merah akan aktif. Nah, di sini ada overload atau leave. Nah, apa sih fungsi dari overload? Nah, apabila beban lebih, maka overload akan hidup. Nah, kita misalkan motor dalam keadaan beban lebih. Nah, sehingga di sini ada kontak NC, maka overrelay ini akan aktif, sehingga ininya yang NC-nya ini akan terputus. Jika ini terputus, apa yang terjadi? Maka kontaktor akan mati karena tidak mendapatkan netral. Dan ketika overload aktif, maka overload NO ini akan terhubung. NO akan terhubung, di sini akan terhubung sehingga lampu orange akan menyala atau aktif. Lampu orange akan hidup dan lampu merah akan kembali seperti semula, yaitu apa? Berhubung menyala juga karena ini terhubung. Kenapa karena menyala? Karena kontraktor dalam keadaan sudah aktif, maka kalau kontraktor ini aktif, otomatis NC ini akan terhubung dan bisa menyalakan lampu merah. Nah, untuk mengambilkan dari konsep awal ini, atau kita reset seperti semula, yaitu ketika overload ini di reset, maka NC ini akan kembali terbuka. Ini akan kembali sehingga ini juga akan kembali terbuka dan lampu ini orange ini otomatis akan mati atau off dan lampu merah tetap menyala. Apabila ini kita tekan kembali tombol on, maka harus ini kontraktor aktif, maka di sini juga aktif terhubung dan bisa menyalakan lampu merah. Dan apabila kalau onnya ini kita lepas, maka kontraktor akan mengalami arus listrik. Nah, arus listrik ini mengenai kontraktor, tapi kontraktor ini bakal terputus sehingga bagian ini
jika terbuka. Jika kita sudah menjelaskan tentang rangkaian kontrol, cara kerjanya, kemudian saya akan menjelaskan di rangkaian daya. Di sini kan ada MCB 3 fase, ada anggota ketama dan konkuator, ada juga di sini overload, di sini ada motor 3 fase. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Oke, apabila kontrol ini kita tekan, maka kontraktor aktif, atau di sini kita lihat, di K1 ini kontraktor aktif, maka di kontraktor ini akan aktif, maka ini akan tertutup. Jadi dari terbuka ini bisa terhubung. Apabila kontraktor ini aktif, maka kontraktor di sini akan terhubung. Tapi jika MCB ini tidak kita naikkan atau tidak kita aktifkan, motor tetap dalam keadaan kondisi mati. Namun jika kita MCB ini kita aktifkan semua dan kontaktor ini dalam keadaan aktif, maka arus akan mengalir. Arus R, S, dan T ini akan mengalir terus ke motor 3 fase, sehingga motor 3 fase ini akan menyala. Apabila ini kita tekan tombol off, arus ini terputus di tombol off ini, dan kontraktor ini tidak aktif, sehingga kita bisa lihat di sini yang tadinya terhubung akan kembali terputus, sehingga motor di sini mati. Jadi fungsi rangkaian ini tuh hanya untuk mengendalikan agar motor 3 fase dapat hidup dan mati dengan menggunakan tombol off dan on. Dan di sini ada kontak utama dari di sini relay ini ada 246. Apabila relay ini aktif, maka motor ini dalam mati. Jadi fungsi dari ormal relay ini hanya pengaman motor. Ketika arus ini lebih, mati otomatis. Jadi rangkaian DOL ini digunakan sebagai untuk menghidupkan dan menyalakan motor 3 fase. Bagaimana rangkaian kontrol ini digunakan untuk menghidupkan semuanya atau menghidupkan motor 3 fase di sini. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang membaca gambar rangkaian kontrol atau Direx online atau DOL. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk baca gambar rangkaian kontrol Direx online sudah dapat dimengerti. Oke, terima kasih.